Kepergok mencuri kabel, 2 orang pencuri di Surabaya babak belur dikeroyok massa. Sementara akibat diajar massa, kedua pelaku terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ayo tua. Dalam kondisi babak belur usai menjadi bulan-bulanan massa, 2 pria ini diamankan warga di dalam sebuah gudang di kawasan Jalan Keputih Tengah, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keduanya dari amuk massa ke Rumah Sakit Haji Surabaya akibat luka yang dialaminya. Keduanya berhasil ditangkap usai kepergok mencuri kabel sepanjang 20 meter dari dalam sebuah gudang bekas tempat pembakaran sampah Keputih. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti gulungan kabel dan tang yang digunakan saat aksi. Di Keputih Ninja ya, kami dapat laporan bahwa ada 2 pelaku yang diamankan oleh warga karena melakukan pencurian kabel di sekitar tempat. Kabel apa yang kamu curi? Tidak tahu kabel apa. Terus sudah berapa kali nyuri kabel? Enggak. Jual berapa sebelumnya? 1 kilonya. Nah. 100.000. Hah? 100.000. Buat apa? Uangnya buat apa? Makan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan dan pengusutan di Mapolsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira News melaporkan. Pemirsa, 2 jam bersembunyi di dalam gorong-gorong, seorang pelaku pencuri pagar besi rumah ibadah di Pekanbaru Riau diringkus polisi. Pelaku baru bisa diamankan setelah polisi mendatangkan petugas damkar untuk membongkar gorong-gorong dengan menggunakan alat pemecah semen. Petugas damkar Pekanbaru membongkar gorong-gorong dengan alat pemecah semen guna menangkap seorang pelaku pencuri pagar besi rumah ibadah yang tengah bersembunyi di Jalan Nuri, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Usai berhasil membongkar gorong-gorong, pelaku pun langsung dievakuasi ke Polsek Sukajadi guna proses hukum lebih lanjut. Usai diinterogasi, pelaku mengaku telah mencuri pagar besi yang sedang direnovasi bersama seorang rekan yang berhasil kabur. Diketahui bahwa pelaku ini masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, sudah masuk ke dalam, dihimbau, masyarakat sudah banyak, hanya sempat beritanya viral. Karena 1 jam kita tunggu tidak mau keluar, akhirnya kita panggil dari Dinas Pemadam Kebakaran. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pagar besi hasil curian. Sementara rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal News melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal diringkus polisi di Pekanbaru Riau. Pelaku mengincar motor milik anak kos dan mengancam korban dengan senjata tajam. Inilah penangkapan seorang pelaku begal oleh tim Opsnal Polsek Bukit Raya dibantu tim Jatan Ras Polda Riau usai beraksi di Jalan Lele, Kecamatan Mapoyan, Damai, Pekanbaru. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis samurai yang digunakan saat aksi. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bukit Raya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi merampas motor bersama rekannya yang berhasil kabur. Waktu pembekalan itu oleh pelaku ini kepada korban ini kan jadi keributan di luar. Dia kan dekat kos Nanda nih, korban ini tinggal. Di kos-kos itu masih ramai orang, ya, masih ramai. Jadi waktu keributan itu masyarakat tahu kan, ya turunlah masyarakat membantu korban ini. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Bukit Raya dan dijerat hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal News melaporkan. Pemirsa, selebgram berinisial AC atau lebih dikenal Angela Lee ditahan karena menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, uang hasil penggelapan tersebut digunakan oleh Angela Lee untuk membayar hutang kepada seseorang. Selebgram berinisial AC alias Angela Lee mengenakan baju tahanan di rutan Mapolda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai diperiksa sebagai terlapor beberapa waktu lalu. Pelaku terjerat kasus penipuan dan penggelapan. Berawal saat selebgram ini membeli 15 buah tas mewah kepada seorang berinisial FI untuk dijual kembali dan bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Namun, setelah 15 tas mewah tersebut laku dijual oleh Angela Lee, dirinya hanya membayarkan 1 kali pembayaran kepada korban. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tas mewah tersebut tak kunjung dibayar sehingga korban merugi hingga 3,2 miliar rupiah.
Angela Lee mengaku memakai uang hasil penggelapan senilai 3,2 miliar rupiah tersebut untuk membayar hutang kepada seseorang. Lakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran. Saat ini Angela Lee ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang polisi berpangkat Bribtu di Kota Tuban ditemukan tewas di rumahnya. Korban mantan ajudan Kapolres ini diduga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus polisi bunuh diri kembali terjadi. Kali ini, seorang polisi berpangkat Bribtu mantan ajudan Kapolres Tuban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tergantung di dalam rumahnya yang berada di Kelurahan Gedong Gombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis dini hari. Insiden ini pertama kali ditemukan warga perumahan sekitar pukul 2 dini hari. Korban meninggal dunia tergantung dengan menggunakan tali rafia merah yang diikatkan dalam partisi atau sekat ruangan antara ruang tamu dan ruang makan. Jenazah Bribtu TW pun dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban untuk menjalani otopsi. Jenazah Bribtu TW selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman umum sekitar rumah duka. Penyebab kematian Bintara mantan ajudan Kapolres Tuban ini pun dalam penyelidikan petugas. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainis melaporkan. Sementara pihak Universitas Diponegoro Semarang melalui manajer layanan terpadu dan Humas Undip Semarang akhirnya angkat bicara. Undip membantah meninggalnya seorang mahasiswi dokter spesialis anestesi karena menjadi korban bullying atau perundungan. Pihak Universitas Diponegoro Semarang membantah penyebab meninggalnya mahasiswi dokter spesialis anestesi, Dr. AR, yang diduga bunuh diri karena bullying atau perundungan. Rektor Undip Suharmono melalui manajer layanan terpadu dan Humas Universitas Diponegoro menegaskan hasil investigasi internal jika meninggalnya mahasiswi tersebut karena masalah kesehatan yang mempengaruhi proses. Korban disebut sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. Akan tetapi karena merupakan penerima beasiswa, korban terganjal beberapa aturan. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa, sehingga secara administratif terkait dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkannya. Sebelumnya seorang mahasiswi spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Dr. AR, ditemukan meninggal dunia di kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin malam. Korban diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan obat penenang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Anyus melaporkan.